Tulung laguna badina natanggo. Tanggo telepak dawang awang. Tanggo meninggang rumah. Ke Bandung naik rumah turun. Rumah tidak terdina nulis kang ai. Suku Anak Dalam merupakan penduduk asli Jambi yang hidup berpindah-pindah dengan cara berburu dan meramu. Mereka tinggal di berbagai kawasan hutan, terutama dalam wilayah Taman Nasional Bukit 12 Provinsi Jambi. Perubahan luasan dan kondisi hutan, serta berbagai perubahan lainnya, memaksa masyarakat SAD untuk berubah dan menyesuaikan diri agar bisa bertahan hidup. Tetapi, tidaklah mudah untuk merubah tradisi dan kehidupan tradisional yang sudah mengakar sejak dahulu. Aku semakin lama semakin tua. Air barat kita berjalan itulah dekat ke depan daripada ke belakang. Jadi umur kita tidak lagi seberapa lagi. Sementara anak kita masih banyak yang kecil. Siapa yang tanggung jawab selain diri kita orang tua? Jadi saya buka sedikit untuk jaminan ke depannya anak cucu kita. Jadi sekarang itu kami yang kepingin sekali, udah puas kami nanam apapun, udah puas kami nanam, tapi yang belum kami tanam sekarang itu bibit pinang. Nah, kalau seperti pinang atau seperti jengkol itu kan mirip-mirip kayu rimba sebenarnya. Jadi walaupun semak di pangkalnya itu, yang penting ke atasnya terang, itu enggak apa-apa sebenarnya. Kalau sawit di bawah ke atas harus terang, harus bersih. Makan pupuk banyak, makan modal banyak. Jengkol, kabau, petai, tumbuh dalam rimba juga bisa buah. Enggak payah rawat. Selama ini, masyarakat suku Anak Dalam hidup dengan cara memanfaatkan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan. Mereka belum terbiasa dan belum termotivasi untuk melakukan budidaya hewan maupun tumbuhan. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan yang terus-menerus sampai mereka bisa mandiri. Inilah tempat pelot kita belajar membibitkan. Jadi ini sebagian udah, ini baru kita belajar dibibitkan. Ada yang besar, ada yang masih dimasukkan ke bibit. Ini ada harapan kita, cuma harapan kita semua kami orang dalam lah. Ya kami orang rimba di Bukit 12 ini. Ya harapan kami jangan cuma batai-batai kita belajar ini. Nanti kan ada masa depannya anak cucu kita berkelanjutan nanti. Ayam tangkap satu, lima. Ayam tangkap satu. Iya. Ini siapa? Sebagian masyarakat suku Anak Dalam sudah menyadari akan pentingnya pendidikan. Tetapi, ada juga yang lebih mendorong anak-anaknya untuk membantu mencari makan daripada pergi ke sekolah. Pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, telah menyiapkan sekolah dan sarana pendidikan lainnya bagi anak-anak SAD. Upaya untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak SAD perlu terus digalakkan, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi insan yang mandiri, seperti halnya anak-anak dari suku lain. 1, 2, 3, oke? 1, 2,
Adik, coba. Coba. Besar dibuat. 1, 2, 3. Oke, berarti udah bisa. Nah, besar tuh. Kalau pendidikan ini, kalau harapan kami sebagai orang tua, kami kepingin anak kami ini maju, pingin sekolahnya tinggi. Cuma satu hal kenalannya bagi kami orang rimba ini, orang tidak mampu, orang yang tidak punya. Nah itu kenalan itu. Tapi kalau harapan kami selalu kami sebagai orang tua mendorong anak kami ini tentang pendidikan sampai pintar dimanapun, tapi mau kami mendorongnya dimanapun di sekolah. Karena kedepannya rimba kini tidak ada lagi anak cucu kita kan dimana hidupnya itu. Sementara misalnya kebun tidak ada. Jadi harapan kami itu macam mana anak-anak kami memang pintar, ada kerjanya, ada tugasnya, jadi dia makan di ujung pena. Mendidik orang kami ini begini Pak, jangan tanggung, jangan tanggung-tanggung. Nanti kalau tanggung bertambah menanggung. Nah, kalau dididik yang baik sampai. Jadi baca sampai itu dia sebagaimana mampunya sekolah. Kalau dia mampu seperti bapak-bapak lebih bagus. Ya sepaling tidaknya dia tanam asente. Nah itulah laluannya kakinya sudah ada. Tapi kalau tanggung sudah gini. Allah berhenti. Nah itu percuma. Lebih parah lagi nanti. Kelakuan dia itu. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menyebabkan masyarakat SAD tidak bisa lagi hidup di tengah hutan yang terpisah dari masyarakat lain. Masyarakat SAD juga membutuhkan kejelasan status administrasi kependudukannya agar dapat mengakses berbagai layanan publik yang ada. Sebenarnya seperti ini, jalan keluarnya ini orang rimba ini harus hidup berdamping dengan orang luar. Nah, harus hidupnya berdamping dengan orang luar. Jadi orang luar inilah mengajukan orang rimba ini kalau kita kedepannya itu harus hidupnya sukses dan aman seperti ini cara praktek-prakteknya itu. Nah, baru kita mandiri. Jadi ada jambatan istilahnya itu. Nah, harus didampingi dengan orang luar untuk menunjuk jalan seperti ini jambatannya. Nah, baru kita mandiri. Pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk suku anak dalam, untuk berpartisipasi dalam pembangunan negeri ini. Artinya terkait dengan kita Pak, saudara-saudara kita, warga suku anak dalam ini berhak untuk mengusulkan kepada pemerintah desa apapun itu terkait dengan pembangunan kita, bagaimana kesejahteraan kita. Masyarakat SAD saat ini sedang berjuang agar bisa hidup dengan layak di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Partisipasi dan dukungan yang sungguh-sungguh dari para pihak terkait sangat diperlukan agar nantinya dapat mewujudkan masyarakat SAD yang mandiri dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai tradisi budayanya.